Nah, oke, mungkin ya, mungkin bisa sambil bantu jawab untuk soal-soalnya. Mungkin dimulai dulu sambil menunggu yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, untuk memulai sambil menunggu juga kita akan review seperti biasanya. Kemarin ada soal untuk yang keempat ya, benar ya, pengujian perangkat lunak. Ini masih 23 responden ya. Hmm, kemarin ada 12 soal pilihan ganda, terus kemudian ada 4 soal yang urean. Nanti kita coba ngisi yang pilihan ganda dulu. Saya apa namanya jelaskan. Nanti kalau yang 4 nanti bisa dibantu dari teman-teman kayak kemarin. Yang pertama ini yang bukan merupakan prinsip pengujian atau testing ya. Hmm, adalah tidak menggunakan prinsip Pareto. Kan biasanya menggunakan prinsip Pareto di mana 80 error yang biasa ditemukan itu akibat dari 20%, 20% dari prinsip. Terus ini sama dari kecil dulu untuk testing, kemudian yang besar, terus testernya juga biasanya independen supaya dia fokus tester dulu. Dan juga dasar yang digunakan itu adalah kebutuhan dari si kliennya. Untuk terus yang kedua, jadi sebenarnya ini menggunakan prinsip Pareto. Yang kedua adalah yang termasuk checklist proses testing. Ini ada understandability, decomposability, sama opability. Kalau fungsional ini enggak. Terus kemudian nomor 3 ini apa yang dimaksud dengan verifikasi? Kemudian ada verifikasi dengan satunya kemudian konfirmasi, validasi dan verifikasi. Ini yang verifikasi. Ini kemarin ada adalah memeriksa apakah Anda membangun hal yang benar. Ini validasi. Kalau yang verifikasi apakah Anda membangunnya dengan benar. Caranya berarti ini bukan independen, ini bukan, ini adalah tester. Kalau untuk bidang pengguna juga bukan. Ini juga apa tujuan pengembangannya. Sini adalah keuntungan dari white box testing, di mana pengembang bisa menjadi tester. Di mana white box testing kemarin adalah testernya itu kebanyakan menggunakan tester yang bisa untuk mengetahui baik tentang perkembangan ya, pengembangan aplikasi baik coding bisa, terus analis juga bisa, sehingga dia bisa lebih advance untuk proses testing. Eh, jadi di sini keuntungannya apa kalau web testing itu dapat menghapus script tambahan ya bisa karena dia web testing terus ngecek codingnya ternyata ada yang berlebihan itu dari dihapus karena dia tahu cepat ini enggak karena ya butuh waktu yang lama untuk proses testing web itu karena dia harus mencari coding satu-satu untuk apa ya debuggingnya satu jadi nah lebih lama ya. Terus coding jadi lebih optimal ya karena dia bisa tahu, bisa ngedit, maka lebih optimal. Terus testing lebih efektif. Ya, ya lebih efektif untuk fungsional dan kualitas. Jadi tepatnya enggak karena dia akan menjadi lebih lama sebenarnya karena debuggingnya lebih lama. Karena ini webhook testing yang sifatnya manual ya, kalau otomatis nanti tidak. Terus juga salah satu kekurangan webhook testing
di mana pengembang atau programmer itu merangkap menjadi tester. Itu yang pertama adalah ya kurangnya perspektif pihak lain. Kalau testing terbatas, bukan testing yang dibutuhkan lama, bukan maintenance sendiri juga bukan. Karena misal kita menjadi programmer, otomatis yang misal saya programmer terus men-tes coding saya, otomatis ya itu saya hanya menjadi programmer, bukan menjadi pihak lain. Misal pengguna, baik admin atau end user, buat input data, pendaftaran, itu kan beda ya. Dan kebanyakan kalau misal seorang programmer itu merangkap menjadi tester, jeleknya kebanyakan banyak bug, bug yang apa ya, bug yang masih lolos, akan masih ada kesalahan-kesalahan yang masih lolos. Itu jeleknya betul yang kebanyakan saya temui. Jadi sebenarnya kalau tester itu sesuatu yang apa ya, individu yang berbeda. Biasanya kalau yang baik ya ada tim sendiri untuk testing. Atau mungkin bertingkat. Misal programmer ngetes, terus juga nanti dites oleh tim lain, akhirnya dites oleh klien juga. Hingga nanti lebih baik lagi kualitas dari aplikasi yang di-deliver ke klien. Terus testing jenis apa, di mana testing dilakukan oleh end user. Ini dilakukan oleh pengguna langsung ya atau asli. Hmm, White box ini bukan, karena white box itu si tester itu harus tahu tentang seluk-beluk pengembangan sistemnya. Gray box bukan juga, dia di mid tengah-tengah, antaranya tahu banget sama tidak tahu. Yang black box karena eh, testing dilakukan oleh tester, di mana testernya itu ya orang awam. Kalau brown itu nggak ada. Terus nomor 7, salah satu jenis metode yang berfungsi untuk mencari jumlah skenario testing kemarin ya, itu adalah psychomatic complexity. Kemarin sudah bisa menghitung dengan beberapa cara ya. Ada 3 cara kemarin, ada yang psychomatic complexity-nya langsung, jadi bisa menghitung dengan menghitung node sama edge-nya, sehingga bisa ketahuan berapa skenario yang bisa dibangun. Terus juga bisa menghitung dari codingnya, dari statement coding, migrasi atau pindahkan ke node-node-nya. Setelah di node, kita bikin langsung bisa hitung juga, atau bisa hitung dengan geometriknya juga bisa. Itu juga bisa buktikan sendiri juga. Dan yang ketiga itu dengan matrix. Dan kita bisa menentukan eh, jumlah skenario. Misal metrik kemarin dihubungkan antara node kemarin, terus akhirnya dijumlahkan, ditambah satu, akhirnya ketahuan sama. Tapi intinya adalah psychomatic complexity itu menghitung skenario yang bisa dilakukan. Nomor 8, selanjutnya, sebelum meluncurkan software, pengujian apa yang harus dilakukan sendiri di alpha, alpha, beta. Terus aspek apa saja yang digunakan pada performance testing. Kemudian ada scalability-nya, stability-nya, sama reliability. Real, stabil, sama scale-nya. Kalau fungsionalnya enggak ya, fungsional udah di sebelumnya di UAT-nya. Terus nomor 10, pilihlah yang termasuk dari prinsip dasar security testing. Cuma ada banyak, yang sini adalah confident, authorization, sama non-repudiation. Kalau complexity enggak. Dia memastikan bahwa aplikasi itu aman, baik diakses oleh orang yang tepat, orang tepat bisa mengakses hal yang bisa diakses, terus akses juga sesuai dengan si pemiliknya, dan lain-lain. Terus dua lagi, salah satu jenis testing yang memastikan perbaikan pada bugs tidak berefek pada sistem yang lain.
Misal kita buat aplikasi, terus akhirnya udah live, udah diproduksi, terus ada fitur tambahan, terus fitur tambahan di-update di situ. Apakah fitur itu akan merusak sistem lain atau tidak? Nah, itu adalah regression testing. Jadi akan bolak-balik dites sehingga nanti dicek apakah akan bagus atau tidak, sehingga berefek dengan aplikasi yang lain, fitur lain atau modul lain atau tidak, atau berefek dengan aplikasi secara umum, apakah tidak. Dampaknya itu ada atau tidak, dari kecil atau gede. Kalau ini bukan, disability juga bukan, kalau itu juga bukan. Terus nomor 12, jenis testing apa yang di mana data untuk kebutuhan testing disediakan oleh klien dengan data real, bukan data dari. Ini adalah acceptance testing ya, testing yang di akhir ya. System testing bukan, ini awal, integration juga bukan, unit testing bukan. Karena kebanyakan kalau testing dari awal itu kan biasanya menggunakan data yang kami ya. Misal kita pendaftaran mahasiswa itu namanya juga misal Zondu, NIK-nya juga satu misal. Tapi kalau misal pengen tes secara real, apakah aplikasi itu bisa berjalan dengan smooth diproduksi atau enggak, maka ya digunakan data yang asli, data yang real. Nah, ini nomor 13, bentar. Bentar, bentar. Oke, terus nomor 13, jelaskan manfaat dari otomatis testing yang tidak dimiliki oleh manual testing. Mungkin bisa dibantu, Kevin. Mas Alif Muhammad Iqbal. Halo, halo, halo. Ya deh. Eh, oke. Mas Rarendra, ada nggak? Ada, Pak, Mungkin bisa dibantu untuk yang nomor 13. untuk soal yang automation testing yang tidak dimiliki oleh Oh, manual testing, Pak. iya. Jadi gini, Pak, sepemahaman saya kalau automation testing ini berdasarkan pada skenario yang sudah disiapkan, Pak. Sementara kalau manual testing ini langsung dites oleh apa Orang. manusia gitu, Pak, yang dimana itu tidak efektif dibandingkan automation, Pak. Hmm, Namun manual testing ini lebih lebih apa namanya, Pak? Lebih presisi gitu, Pak. iya. Kalau dari Dikarenakan waktu, dites langsung. kalau Dan dari untuk waktu dari cepetan mana, Mas? waktunya sendiri itu lebih efektif di automation, Pak, karena kan semua berjalan Hmm. otomatis, Pak. Sementara kalau manual ini kan dites satu-satu seperti itu, Pak. Oh iya, oke. Oke. Ya, makasih, Mas. Oke, Mbak Sama-sama, Pak. Melani. Ya. Halo, Mbak Melani.
Oh, iya Pak. Mungkin bisa ditambahkan dari apa yang disampaikan Mas Rendra tentang manfaat dari testing otomatis. Oh, oke Pak. Kalau menurutku Pak, manfaat Hmm, dari automatic testing kalau dibandingkan sama yang manual itu, eh, hmm, cakupannya, cakupan testingnya sama akurasinya itu lebih baik yang otomatis. Baru juga untuk menghemat waktu dan biaya Pak. Kalau yang oh, otomatis itu eh, lebih banyak fitur yang dapat diuji dalam waktu yang singkat. hmm, oke, oke, oke. Terima kasih, Mbak. Oke Pak. Oke, mungkin tunggu dulu dan masih eh, atau satu lagi Mas Fahri. Halo Mas Fahri. Atau Mas Arman, Mas Arman. Boleh deh. Boleh deh. Oke, disebut saja. Gimana tadi sama sebenarnya manual tracing tadi, baik dari eh, ke- kelebihannya apa sih yang otomatis itu yang pertama itu waktunya lebih efisien, lebih cepat, sehingga ya biayanya lebih sedikit daripada yang manual. Terus ini juga ada juga, terus untuk lebih konsisten juga, terus cakupannya juga lebih luas, frekuensinya lebih banyak, bisa tes banyak itu langsung bisa, dengan batch yang banyak itu bisa. Terus juga bugs-nya lebih cepat ketahuan kalau frekuensi dan lebih cepat tadi. Terus juga bisa integrasi, bisa dicek gitu, regresi juga bisa. Jadi lebih kompleks, tapi ya kasus khusus tidak semua. Ini pada ya. Terus selanjutnya, untuk psychromatic complexity, ada yang bisa bantu? Tapi nggak ada, Mas Arman nggak ada. Mas Alif Muhammad, ada nggak ya? Dulu, untuk Mas Arsy, Mas, tidak, tidak masuk Pak. Mungkin bisa baru Mbak Nur Azizah, langsung. Belum Mbak Nur Azizah, Ya Pak, mungkin bisa dibantu untuk yang kemarin soalnya untuk yang complexity, cyclomatic complexity, ya langsung jawabannya atau dijabarin dulu? boleh rinciannya sedikit boleh. Pertama itu kita menggambar kontrol flow graph dulu, terus Hmm, kita hitung jumlah modulnya, di sini ketemunya 7, lalu ada hmm, hitung jumlah X-nya itu 9, lalu kita juga hitung jumlah komponen yang terhubung, di sini dapat 2. Habis itu dihitung cyclometric complexity-nya pakai rumus M9P kurang N plus 2C. Jadi hasilnya 6. oh, iya. Wah, senang Mbak. Tadi H-nya berapa? X-nya 9. Kalau kurangi H-nya 7, 7 kan H-nya. H-nya oh 7. 7, oh nodenya 7. Eh, H itu garisnya, garisnya. Garisnya kan ada oh iya, X-nya 7. Oh, saya salah. H-nya 7. Terus node-nya ada 6.
Kan berarti 1 ditambah 2 berarti 3. Gimana? Oke, masuk nggak? Mbak? Oh Halo, iya, Mbak. 3 kemudian sama 2. Gitu. Garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ini ya. Garisnya 7, garisnya 6. Benar. Terus tambah 2, kayak gitu kok. Benar, Mbak? Kayak Hmm, Oke. Oke. Makasih, Mbak. Terus selanjutnya tinggal dua lagi. Jelaskan singkat tentang white box sama black box. Nah, mungkin Mbak Fon atau Mas Arman dulu, Mas Arman. Jadi hadir. Dulu Mas Arman. Oke. Nah, Mbak Foni, Mas Mas Syah atau Mas Syah Inti Syah. Halo, halo Mas Syah. Oh, ada yang ya? Oh, oke, oke. Oh, Mbak Mutiara Dwi Artono. Iya, Pak. Mungkin bisa dibantu tentang perbedaan white box sama black box testing. Untuk jawaban saya yang nomor 15, Ah, white box testing ini melibatkan pemahaman tentang cara kerja internal software, di mana tester memiliki akses ke source code dan merancang data testing yang sesuai. Nah, ini tuh kompleks dan memakan waktu, cocok untuk pengujian algoritma dan dapat menguji domain data dan batasan internal dengan lebih baik. Sedangkan black box testing ini tidak memerlukan pengetahuan tentang cara kerja internal, Pak. Jadi fokus pada validasi fungsionalitas berdasarkan spesifikasi, lebih cepat dilakukan, namun tidak cocok untuk pengujian algoritma. Jadi hanya bisa dilakukan dengan metode trial dan error error. dan tidak memerlukan akses ke source code. Oke, oke, oke. Terima kasih, Mbak. Jadi secara umum seperti itu. Mungkin seperti itu juga. Secara umum kalau dari testernya kalau white box itu dia orang yang bisa programming misalnya atau pengembang aplikasinya tahu. Kalau yang black box dasarnya itu masih orang awam. Ini begitu. Kalau untuk kedalaman ya kedalaman testingnya baik yang white box karena dia bisa debugging dan lain-lain. Kalau untuk yang black box dia khusus untuk paling dasar untuk trial and error, cek error dan error. Seperti itu. Terus satu lagi belum ke materi itu yang nomor terakhir adalah jelaskan apa yang kamu tahu tentang pengujian integrasi. Mbak Intan, sudah di pertama lagi. Halo Mbak Intan, Desi, cek. Iya, Pak. Mungkin bisa dibantu untuk yang tentang integrasi, pengujian integrasi. Jelaskan apa yang paling ketemu.
Apa, Mbak? Yang Nomor, pengujian integrasi. nomor 16, Kak. Iya, 16. Menurut saya pengujian integrasi adalah proses menguji bagian-bagian kecil dari sebuah program komputer secara bersama-sama untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik ketika digabungkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem atau komponennya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan harapan pengembang dan klien. Meskipun bagian-bagian tersebut dapat beroperasi secara mandiri, ada kemungkinan masalah ketika digabungkan bersama. Halo, Mbak. Sudah, Pak. Oke. Intinya sama ya tentunya. Ini cuma ngecek untuk apa ya? Komponen itu kan awalnya cek sesuatu, dia dicek kalau misalnya dia itu udah connect ke yang lain, modul A dan modul B itu cocok nggak seperti itu. Terus ya bisa berjalan nggak kalau bisa dikoneksikan. Terus juga ada dua tipe, bisa dari atas ke bawah, top down atau dari bawah ke atas. Down up. Jadi seperti itu. Mungkin itu untuk ini banyak ya. Langsung ke materi aja mungkin untuk hari ini. Mungkin saya buka lagi karena tadi masih tidak ada yang menjawab. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi wabarakatuh, Pak. baik, terima kasih. Untuk kali ini, sore ini di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang instalasi dan deployment software. Jadi kemarin secara dari awal kita udah ada desain, atau planning, terus ada pengembangannya, terus ada testing, terus juga ada instalasi. Materinya bisa diakses dari sini di SID DPSI Script 13. Ini juga udah beberapa dari yang akses. Kalau kuisnya juga di sini nanti yang kelima. Ini belum aktif. Kalau yang kuis yang kemarin itu udah di semua belum ya? Udah ngisi semua atau belum? Atau masih ada yang belum? Atau nanti aja. Jadi materinya karena kemarin sudah ini yang kelima. Pertama ada desainnya, terus desain sistemnya, terus ada implementasinya, cara codingnya, terus ada pengajuannya, pengujiannya, testingnya, terus ini adalah yang instalasi atau deployment. Untuk referensinya masih sama, pakai yang summer of file sama placement sama, terus ada tambahan juga di sini ada continuous deployment dari server Valentina sama DevOps dari Copland Martin. Jadi untuk kali ini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu overview seperti biasa, masih dalam ranah umum penjelasannya. Terus ada DevOps, ada CI/CD pipeline, ada beberapa strategi untuk deployment, terus juga ada isu-isu yang berkaitan dengan deployment. Ini yang tadi. Terus sebenarnya apa sih deployment atau instalasi? Dari kemarin kita sudah ada proses sebelumnya itu sehingga akhirnya aplikasi atau software itu sudah jadi gitu ya. Setelah jadi kan ada testing dan lain-lain. Setelah testing otomatis kan eh, pemilik software atau orang yang minta dibuat atau klien itu kan pengen menggunakan. Nah, deployment atau instalasi adalah proses untuk software yang kita bikin itu bisa digunakan dan tersedia oleh klien atau pengguna dan di environment yang produksi, di server produksi. Kadang kita juga mempunyai beberapa server, kayak kemarin ada server untuk dev, server untuk pengembangan sendiri,
Terus juga ada server untuk staging atau server untuk testing di situ. Terus ini ada juga server untuk production. Jadi, nah kadang kan kenapa sih di komputer saya itu jalan, di komputer lokal saya itu jalan, tapi kok setelah di production atau di klien itu kok nggak jalan, kan? Itu yang harus diperhatikan kenapa kok ada miss, ada gap di situ. Nah, itu fungsinya untuk instalasi instalasi kali ini. Sehingga ya klien itu bisa menggunakan aplikasi sesuai yang kita buat sama dan akhirnya sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini menyerahkan software dari pengembang ke klien. Bukan berarti bentuknya itu soft copy kayak software itu ya. Tapi bentuknya ya aplikasi itu bisa digunakan. Entah servernya itu menyewa di pengembangnya atau nyewa, ataukah servernya itu di klien, mungkin klien punya server sendiri, punya infrastruktur sendiri, kan juga bisa. Itu tergantung dari klien yang kita ditemui. Kadang juga ada yang klien itu nitip address-nya di kita. Kadang juga ada klien itu punya server sendiri, pengen semua diinstal di situ juga bisa. Nah, kita harus mempersiapkan baik dari servernya, baik dari misal kayak web service-nya dan lain-lain. Misal kita pakai web, atau misal jaringannya, misal kita pakai web juga ada jaringannya, atau misalnya pakai client server, kan juga harus nyiapin juga apakah protokolnya sama dan lain-lain. Sebenarnya nggak hanya terbatas di software-nya, tapi juga instalasi di environment-nya, di produksinya itu. Kadang juga bisa, misal kita itu udah install di servernya itu udah berhasil, kita tes berhasil, tapi di beberapa aplikasi, di beberapa komputer pengguna, itu ternyata aplikasi tidak berjalan dengan lancar. Itu juga bisa. Kita harus ngecek-ngecek di situ. Terus strateginya banyak ya sebenarnya ya, karena platformnya yang digunakan untuk pengembangan aplikasi kan banyak. Misalnya web, yang paling umum kan web, yang paling kami sekarang web. Terus juga ada desktop, mungkin pakai Java atau C Sharp, itu juga bisa, atau Python, atau juga mobile. Jadi mungkin yang paling lazim digunakan sekarang kan ada dua, ini adalah web, versi web juga yang versi mobile. Desktop itu juga sebanyak dua ini. Jadi kita harus bisa memastikan di klien itu bisa mengakses aplikasi itu baik dari web atau dari mobile atau dari desktop dengan baik. Nah, di sini kan yang masalah kan di sini ya, di bagaimana sih caranya ini. Entah, kan intinya klien itu nggak pengen tahu ya, bagaimana caranya, yang penting saya itu bisa mengakses aplikasi itu dengan lancar. Berarti gimana caranya, saya nggak mau tahu, bohong. Kan biasanya kayak gitu. Kalau misalnya kita nemui, akhirnya kebanyakan klien seperti itu. Gimana masalahnya kan kebanyakan kan bisa dari lingkungannya, jaringannya, dan sebagainya. Maka butuh untuk DevOps nanti. Jadi alurnya untuk deployment atau instalasi kan yang pertama itu harus memahami software yang dibangun itu environment-nya kayak apa, lingkungannya yang dibutuhkan seperti apa. Misal kita kan membangunnya di komputer kita, terus misal menggunakan untuk testingnya atau untuk apa ya, menguji lokal di program itu menggunakan server dev. Maka di situ kan sudah ada environment yang digunakan di situ. Terus, nah itu kalau sudah, nanti kita harus cari detailnya environment-nya itu kayak apa. Kalau sudah dapat, ya kita konfigurasi environment-nya. Terus install, setelah ada konfigurasi environment-nya disamakan antara environment-nya di dev untuk pengembang dan environment-nya di server untuk production itu harus sama. Sehingga aplikasi ya sama, nanti akhirnya output-nya juga sama. Yang ditampilkan sama, bentuknya sama, dan lain-lain. Setelah itu juga dikonfigurasi software-nya. Misal, ternyata itu ada aplikasi yang sebenarnya desktop, client server, misal. Ini kita harus
konfigurasi juga software itu di kliennya. Jadi nggak cuma di servernya, tapi juga di kliennya. Atau mungkin menggunakan web, tapi emang ada kebutuhan yang khusus. Misal menggunakan webcam, misal untuk aplikasi kepegawaian, absensinya harus di kantor dan menggunakan webcam. Gitu. Nah, kita kan juga harus memastikan bahwa setiap pegawai itu bisa mengakses webcam di komputernya. Misal kita harus permisinya di allow misal, nah itu kan kita harus memastikan juga. Terus ada beberapa aktivitas, secara umum itu ada 3 untuk deployment ini. Yang pertama itu delivery, intinya menyerahkan software kepada klien dan penggunanya. Nah, software bisa diserahkan, bisa digunakan, maksudnya diserahkan ini bukan software source code-nya, tapi juga bisa digunakan software tersebut. Artinya digunakan, entah sudah diinstal, terus di kliennya juga sudah difungsionalitaskan supaya bisa mengakses. Akhirnya si semua klien itu bisa mengakses. Setelah itu ada feedbacknya. Setelah diinstal otomatis si klien itu atau pengguna itu akan melakukan coba-coba atau ya awalnya kan biasanya kan kalau timeline-nya kan misal aplikasi sudah jadi itu seminggu itu atau 2 minggu si pengguna atau klien itu bisa mencoba-coba dulu. Nah, pas mencoba-coba dulu itu, wah itu kan misal ada eh, masukan-masukan dari klien, Mas ini kurang ini, Mas ini kurang ini, Mas kalau ini gini bagaimana? Itu bisa dimasuk feedbacknya itu dicatat nanti untuk pengembangan atau patch yang berikutnya atau update yang berikutnya. Atau misalnya setelah testing awal dari pengguna, aplikasi sudah diinstal, digunakan seminggu oleh pengguna, terus akhirnya live di produksinya. Nah, selama live, itu kadang juga masih ada masukan, Mas saya minta laporan seperti ini, minta laporan seperti ini, itu juga bisa dicatat, terus juga bisa di deliver. Apabila ternyata masih ada hubungan kontrak, itu bisa di deliver. Terus yang terakhir ada supportnya. Di mana support itu sebenarnya ada banyak ya. Baik support secara umum mungkin ada manual booknya. Jadi mungkin di aplikasi itu ada link untuk manual book, PDF misalnya, jadi atau video, tergantung kliennya minta apa. Tapi kalau paling umum itu ya PDF. Tapi kadang juga ada yang minta video. Nanti bisa disertakan di aplikasinya itu. Selain itu juga kadang ada pelatihan-pelatihan. Misal sebelum testing atau aplikasi diinstal, terus ada pelatihan selama beberapa hari gitu. Nah, ya dipastikan setiap pengguna atau kliennya itu bisa menggunakan. Gitu. Terus juga mungkin juga ada pendampingan. Misal kalau pengalaman dulu saya misal kita bikin satu aplikasi, terus akhirnya 1 minggu itu dites, setelah diinstal, terus digunakan, terus dalam 1 bulan atau 2 minggu itu kita stay di sana. Jadi setiap pagi kita ngantor di kliennya itu. Jadi ngecek apakah ada error atau apa, memastikan bahwa setiap flow itu berjalan secara lancar. Itu supportnya dari biasanya kayak itu, ada support pelatihannya, ada buku manualnya, bahkan juga ada support pendampingan. Kita dampingin dari setiap alur itu sampai bisa. Ternyata ada misalnya kayak untuk pendaftaran rumah sakit misalnya kita mendampingi dari ada seorang pasien mendaftar sampai pasien itu diperiksa terus sampai dia membayar jadi sampai selesai. Itu ada support seperti itu. Jadi dipastikan setiap bagian itu bisa menggunakan secara lancar. Itu bentuk supportnya seperti itu. Terus juga kalau prinsipnya untuk instalasi itu ada 5. Yang pertama harapan klien terhadap software itu harus sekolah. Jadi mungkin saat awal-awal kita itu membuat software, kadang kan yang datang itu kan biasanya ada marketing dan lain-lain. Nah, kan biasanya mereka ngomong sama pihak lainnya,
software itu pengen bagaimana. Terus gimana harapannya dari klien juga ada, pengen bagaimana. Itu harus dikelola, jangan sampai tinggi banget. Atau gimana ya, jangan sampai banyak ngicap ya lah. Sehingga nanti takutnya ekspektasinya si klien itu tinggi banget. Nah, Mas ini kok harusnya kan bisa gini, kok nggak bisa gini. Enggak. Nah, itu kan harus dijaga juga. Terkadang kan dalam satu tim itu kan yang mengelola satu proyek kan nggak cuma satu orang. Itu takutnya harus dikelola atau dikoordinasi bahwa untuk berkomunikasi dengan klien itu harus normal, tidak harus lebay. Sehingga nanti tidak sulit di belakang. Terus support system harus siap sebelum software dikirim. Intinya kayak gitu. Intinya ada kayak tadi bahwa kalau dulu kita ada 3 hal, yang pertama ada pelatihan, ada isu manual, juga ada pendampingan. Dan itu sebenarnya udah siap sebelum kayak ujian manual, baik PDF maupun video itu udah siap sebelum software itu dikirim. Dan juga kalau misalnya udah dikirim, nanti juga ada pelatihan, juga ada pendampingan. Terus juga bugs itu harus diperbaiki sebelum dikirim. Kalau di sini ada kayak pepatah gimana, mending terlambat daripada kita itu udah deliver ke klien, tapi ternyata masih error gitu. Tapi ya sebaiknya ya deliver tepat waktu, terus juga aplikasinya udah tidak ada bugs. Itu yang paling bagus. Tapi kan kadang-kadang kita itu penerima proyek yang banyak ya, sehingga ya kadang mungkin anggarannya sedikit, terus mintanya cepat, sebulan selesai, dan lain-lain, sehingga ada apa ya, ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Misal masih ada bug, telat, dan lain-lain. Itu hal yang wajar. Tapi intinya kalau bisa, idealnya bahwa aplikasi itu harus normal, bug-bug udah hilang, salah udah hilang, apalagi yang major-major ya. Sehingga kalau digunakan oleh klien itu udah semua lancar. Kalau misal gimana ya? Kalau di pemerintahan biasanya untuk pengiriman itu harusnya lebih disiplin ya. Maksudnya kalau misalnya kita bikin aplikasi terus dikirim itu harusnya udah, kalau misalnya deadline-nya tanggal 10 ya tanggal 10 dikirim. Takutnya kalau dia itu terlambat nanti itu bisa kena penalti, bisa denda, dan beda kalau misalnya kita itu bug aplikasi udah dikirim, deadline-nya tanggal 10 dikirim, ternyata masih ada bug. Nah, itu kan dia nggak kena penalti karena secara umum aplikasi udah dikirim. Kadang kalau kena penalti kan itu juga mengurangi ongkos. Terus juga produk harus lengkap dan lolos testing. Ini sama sih lengkap, jawaban penduduk lengkap, informasi lengkap, ini juga udah lolos testing. Sehingga ya bisa lancar saat digunakan di produksinya. Walaupun mungkin nanti ada perubahan-perubahan itu kan nanti. Terus user manual juga harus disediakan. Sama juga kalau yang di awal kita masuk di support system, di user manual itu sebagai panduan untuk si pengguna atau klien itu untuk menggunakan, nah itu maka harus disediakan. Juga didampingi oleh pelatihan dan juga pendampingan. Ada misal kalau misal kita bikin aplikasi dari klien ya, mungkin kita itu mendampingi sekitar 1 bulan. Kan biasanya kalau aplikasi itu paling lama itu ada garansi untuk maintenance itu sekitar setengah tahun. Nah, itu kita juga harus aktif, misal dia itu menghubungi atau klien itu menghubungi via email atau via WA, nah itu kita juga harus aktif. Kan kalau misalnya kita aktif dan feedbacknya bagus, otomatis ya untuk proyek-proyek ke depan nanti lebih gampang untuk misal ada maintenance dan lain-lain itu. Itu sekilas untuk instalasi atau deployment. Jadi intinya ada 3 tadi. Ada beberapa tadi ya. Intinya ada 3 tadi, ada delivery-nya, support-nya, sama feedback. Jadi terus kita berlanjut ke DevOps. DevOps itu apa sebenarnya?
Ini itu kumpulan dari dua kata. Yang pertama itu development sama operation, di mana itu menggabungkan antara development dan tim operasional untuk menyerdah, menyerdah supaya siklusnya menjadi lebih sederhana. Jadi proses delivery-nya atau proses instalasinya itu lebih cepat, lebih sederhana. Di sini lebih menekankan ke kolaborasi. Tadi ada dua apa ya, dua entitas ya. Ada pengembang sama tim operasional atau infra misalnya. Terus harus ada kolaborasi dari dua itu. Ada otomatisasinya, otomatis. Terus juga ada pengiriman berkelanjutan atau continue delivery untuk menyediakan produk yang berkualitas kepada klien dan cepat dan efisien. Jadi yang goal-nya sebenarnya dari DevOps ini adalah kolaborasi sehingga produk atau software yang deliver ke klien itu lebih cepat dan efisien dan juga sesuai dengan kebutuhan klien. Itu di luar dari kemampuan finansial klien. Terus juga menangani siklus aplikasi secara lengkap, mulai dari pengembangan, testing, operasional, dan deployment. Ya, paket lengkap ya sebenarnya ya. Jadi secara umum DevOps itu tidak coding, tapi dia mengelola secara lebih luasnya, lebih tingginya lagi. Kalau coding mungkin programmer nanti bisa dibantu oleh programmer. Eh, tapi ini ada untuk metodologi kolaborasi dan integrasi dari dua hal tadi. Hmm, jadi secara ini seperti ini gambarnya kalau DevOps ini. Jadi di sini ada DevOps, ini ada perulangan yang tidak berujung, ada yang coding, ada yang build. Ini kan merupakan continuous integrasi yang continue, coding build terus. Ini dari integrasi, terus juga ada testingnya, juga integrasi. Ini satu paket juga. Cuma testing yang kemarin bisa ada otomatisnya, kita bisa pakai otomatis di sini. Akhirnya di-release, terus akhirnya di-deploy, di sini ada continuous deployment. Jadi, yang awalnya kita bikin, aplikasinya bisa bikin fitur modul A, terus dites, modul A itu, akhirnya di-release, terus di-deploy, terus akhirnya digunakan. Ya, digunakan kita monitor, ini travelingnya bagus enggak, ini ada lonjakan penggunaan enggak, ini membebani server enggak, misalnya. Kalau misalnya ini, oh ternyata ada membanding server ini ternyata. Nah ini dimonitoring, setelah itu kita ke plan. Plannya apa? Misalnya kita mengurangi resource-nya biar servernya itu tidak terbebani misal. Terus kita coding ulang, kita build ulang, kita testing ulang, release, deploy, terus gunakan lagi, dimonitoring terus terus menerus seperti itu. Walaupun mungkin yang secara tradisional lah, aplikasi atau programmer tradisional kan kebanyakan kan dia itu coding sendiri, terus juga kita coding web, terus dia tuh ngirim ke klien juga sendiri, ngupload sendiri, dan lain sendiri. Banyak kan manual, itu yang konvensional yang lama ya. Kalau yang basicnya otomatis. Tentu dia ada minusnya itu harus punya banyak infrastruktur yang mendukung. Terus goalnya apa sebenarnya? Goalnya itu untuk DevOps itu eh, deploymentnya itu meningkat. Jadi lebih cepat ya, jadi ya. Karena itu langsung otomatis, dimonitor, otomatis ada masalah di planning, coding ulang, nah itu kan lebih cepat. Goalnya dia lebih cepat, lebih efisien. Otomatis, kalau misalnya lebih cepat, otomatis eh, aplikasi untuk dilempar ke pasar atau ke market itu lebih cepat juga. Otomatis kalau misalnya otomatis jadi lebih cepat. Terus juga tingkat kegagalannya lebih rendah. Karena itu ada testing berkala, digunakan, dimonitor,
bisa diperbaiki lagi, testing lagi, ya ini kan otomatis kualitas itu lebih baik daripada langsung masuk gitu. Karena ada proses yang terus-menerus gitu. Terus juga waktu tunggu yang lebih pendek. Karena kebanyakan ini menggunakan otomatis sistemnya ya, jadi kan lebih pendek semua. Sehingga dari planning ke aplikasi sudah siap digunakan, sudah melewati testing dan lain-lain, itu lebih cepat. Terus juga waktu pemulihan lebih baik atau rollback-nya lebih baik. Misal kita itu bikin satu fitur, misal merubah pendaftaran yang awalnya itu harus menggunakan NIK terus dihapus NIK-nya. Nah, misalnya terus dibuild, dites, akhirnya di deploy, sekarang digunakan. Ternyata di sini rusak, nggak bisa digunakan saat di sini itu ada error. Maka di sini bisa di rollback, dikembalikan dengan versi yang sebelumnya. Itu lebih cepat juga. Karena misal pakai kayak Git itu kan bisa menggunakan versi yang lama atau versi sebelumnya atau branch yang lain gitu. Sehingga lebih cepat. Ini goalnya ini untuk DevOps itu. Terus challenge-nya apa untuk DevOps ini? Sebenarnya ada dua. Karena tadi itu sebenarnya ada dua tim dengan dua tujuan yang berbeda dan si DevOps itu harus mampu mengkolaborasikan dua itu. Yang pertama developer atau pengembang, di mana developer kan tujuannya aplikasi jadi. Tapi kadang developer itu mengenyampingkan quality assurance-nya. Bagus nggak quality-nya dan lain-lain itu kan beda ya. Lulusannya udah di urutan QA ya di sini ya. Atau operasi tim yang lain. Nah, padahal ini dua hal yang tujuannya itu sama untuk aplikasi lebih baik ya. Tapi emang sudut pandang yang berbeda atau perspektif yang berbeda. Nah, di mana DevOps itu harus mampu menyatukan dua tim dengan tujuan yang berbeda dan perspektif yang berbeda supaya mereka itu lebih bekerja dengan tim, bukan bekerja secara individual. Sehingga aplikasinya itu lebih baik, lebih efisien, dan lain-lain. Jadi lebih baik lah. Intinya mampu mengkolaborasikan dua hal, baik itu QA maupun yang pengembang atau developer. Dua itu sebenarnya tantangannya itu. Kalau misal kita nemu orang-orang yang enak, gampang diajak ikutin ya, mungkin enak. Tapi kalau misal kadang nemu orang yang sulit, ya itu ya mungkin itu yang tantangan yang cukup sulit juga. Ada beberapa prinsip untuk DevOps ya. Yang pertama itu ada otomatis software development life cycle-nya. Jadi secara umum karena aspek manual itu membutuhkan orang atau pekerja, juga kadang juga ada human error, juga ada yang lambat, maka kalau bisa semua itu diotomatisasikan. Jadi tadi kebanyakan diotomatisasikan. Kayak monitoring itu juga bisa di otomatis. Misal monitoring ternyata trafiknya meninggi terus ada apa namanya mengirim notifikasi misal. Kan nggak perlu dilihat terus menerus. Jadi tujuannya semua aspek tadi yang muter tadi ya dia akan menjadi otomatis semua. Kecuali ada coding dan lain-lain. Terus juga ada kolaborasi dan komunikasi karena secara umum tadi si DevOps itu harus menggabungkan dua orang, maka dia harus mampu mengkomunikasikan atau mengkolaborasikan dua hal tadi supaya lebih efektif, pekerjaan lebih baik dan lain-lain. Ini mampu menyambungkan lah sehingga lebih baik lagi. Terus juga selalu improve dan meminimalisasi buang waktu. Karena tugasnya itu sebenarnya untuk memantau suatu life cycle aplikasi baik dari awal
testing, deploy, build, terus juga relay sampai digunakan sampai dimonitor, maka sebenarnya kan dengan tugas itu kan bisa dia improve, misal dari monitoring bisa diimprove. Eh, Aplikasi ini fitur A ini ternyata memakan memori di database banyak ini. Nah, ini harus diefisienkan. Nah. Jadi si DevOps itu harus lebih kreatif lagi untuk mencari permasalahan-permasalahan. Misal permasalahan umum itu sudah ada, tinggal mencari permasalahan-permasalahan yang spesifik gitu. Sehingga ya untuk tujuannya aplikasi itu lebih baik. Jadi mungkin kerjaannya ada yang sifatnya itu rutin, misal yang ngecek gitu lah, cek rutin. Tapi mungkin juga ada ngecek yang sifatnya itu khusus. Dia emang mencari celah-celah yang bisa ditingkatkan. Terus juga fokus pada pengguna melalui feedback. Di mana tadi juga si DevOps itu melayani, bisa ada planning, misalnya setelah digunakan di monitor, ini juga ada mungkin monitor dari kebutuhan si klien saat dioperasionalkan. Nah, dia bisa mengkomunikasikan ke planning, ke programmer bahwa si klien itu minta tambahan laporan, si klien itu minta tambahan aplikasi itu lebih cepat, misalnya. Si klien itu minta fitur baru, misalnya. Maka dia harus fokus ke feedback. Feedback kan sebenarnya ada dua ya, baik itu feedback dari pengguna atau feedback dari si monitornya si DevOps-nya tadi. Terus keuntungannya sih menggunakan DevOps itu apa? Yang pertama itu kolaborasi ya. Jadi karena ada tim operasional, ada tim pengembang, itu harus bisa kolaborasi. Dengan adanya si DevOps, maka ada kolaborasi antara pengembang dengan operasional, tim operasional. Sehingga ya sasarannya bisa dicapai oleh dua orang itu. Terus lebih fluid dan responsif ya. Hmm, jadi karena tadi ada beberapa orang, misalnya yang pertama itu udah dapat di DevOps, udah dapat kebutuhan di klien, terus langsung di planning, diberikan ke programmer, maka otomatis kebutuhan itu lebih cepat untuk direspon. Lebih cepat, lebih cepat deliver, lebih cepat dibuat, ada kebutuhan, jadi planning, bisa dibuat, jadi deliver. Seperti itu terus. Akhirnya ya lebih cepat untuk kebutuhannya itu. Kalau ya mungkin ada delay waktu ya. Terus juga shorter cycle time. Jadi karena banyak di otomatis, misal ada patch atau batch aplikasi atau penambahan-penambahan, itu lebih cepat rilisnya karena setiap hal tadi kan dibikin secara otomatis. Dia akan lebih cepat. Nah, walaupun cepat, tapi karena dia itu udah melalui banyak hal di sini tadi, ada monitor, ada testing otomatis ya, ada jaminan standar keamanan terhadap aplikasi. Standarnya udah ada misalnya. Terus elasticalnya sebenarnya ada beberapa ya, ada yang 7, ada yang 9, kita ambil yang paling banyak. Sama ini yang plan, itu merancang dan memprioritaskan. Ada create atau tadi coding ya, kita bisa untuk coding, berarti dia tugasnya si programmer, si pengembang. Kalau planning itu mungkin tugasnya si analis, sistem informasi, misal, atau analis database, misal. Terus juga di sini ada verified, di sini untuk testing, jadi ya sudah di planning, terus dibuat aplikasinya, akhirnya di testing oleh dengan verify ini, entah dengan manual atau otomatis, tapi ini arahnya ke otomatis ya. Terus juga ada package-nya, ini dia mengelola environment-nya, baik misal kayak Docker dengan kontainernya, atau mungkin aplikasi itu butuh file-file lain, misal ada artefaknya apa, dokumen, file, dan lain-lain itu mungkin. Terus juga keamanannya juga ada pengujiannya di situ. Yang verify itu sesuai dengan kebutuhan,
kualitasnya, kalau yang ini secure itu untuk keamanannya. Terus setelah itu juga di-release atau disebarkan ke pengguna. Misal ternyata ada aplikasi yang sistemnya kayak kemarin apa namanya, dibeli gitu, terus disebarkan. Kalau kita juga ada aplikasi yang beli, bisa ada untuk pembayaran pajak itu kita beli aplikasi atau dia digunakan oleh banyak Pemda. Nah, si developer itu kadang memberikan upgrade gitu, langsung disebarkan ke node-node-nya atau Pemda-Pemda. Terus juga ada konfigur ya untuk mengelola infrastrukturnya yang untuk mendukung aplikasinya. Jadi sistemnya pendukung. Terus juga di sini ada monitoring, sama baik itu monitoring servernya atau aplikasinya, dia akan ada. Bisa pakai Grafana atau Zabbix misal, banyak apa namanya yang bisa digunakan. Akhirnya mungkin juga bisa pakai otomatis notifikasi, misal bisa traffic melonjak terus di notif misal, itu juga bisa. Terus juga ada govern, bisa ada keamanan secara keseluruh ya, dari kebijakan, peraturan di seluruh organisasi. Jadi ini kebanyakan pekerjaan atau resikonya si SwiftOps, walaupun mungkin disingkat menjadi beberapa kayak tadi. Jadi selalu sama. Terus toolsnya sebenarnya banyak banget. Ini tadi, nah ini juga ada yang banyak. Ini yang sedikit mungkin. Misal dimulai dari apa ya? Dari plan misal ini, dari plan di sini. Plan bisa pakai Jira, Trello misal, atau Excel juga bisa. Misal bikin kotak-kotaknya juga bisa. Kalau dulu pernah pakai Excel juga, jadi setiap modul itu sudah pilih prioritasnya apa, yang mengerjakan siapa, deadline-nya kapan, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya pakai Trello itu bisa dikoneksikan ke yang lain misal. Terus untuk codingnya itu bisa pakai Git, ya, itu juga bisa nih yang paling itu. Atau GitHub juga bisa. Kalau ini yang untuk coding Eclipse itu dipakainya untuk repositorinya yang gede. Atau pakai yang lain. Bagi ini coding untuk penyimpanan, repositorinya atau coding untuk text editornya. Nah itu juga ada yang untuk buildernya. Misal di Docker juga bisa, di Kubernetes juga bisa. Nanti untuk coding aplikasinya ada Java, Grade. Terus juga di testingnya pakai apa kayak ini kemarin ada Selenium, ada JUnit bisa. Untuk relay-nya ada Jenkins, ada Bamboo. Untuk deployment-nya ada banyak, ada Docker juga bisa, juga bisa. Juga untuk operasionalnya, dia ada monitoringnya juga. Di sini ada Nagios, ada Versax juga untuk jaringan. Ini sih ada beberapa hal yang jadi satu ya. Ini ada continuous development yang ini. Replan kode sampai build itu masuk di sini. Terus ada continuous deployment dari dari kode build sampai test. Juga ada continuous mana? Yang ini continuous integrasinya, CI ya. Sini. Kode build sampai test. Kalau untuk continuous deployment-nya ini. Nanti ada penjelasannya lagi. Ada videonya. Mendak tadi videonya yang pas. Kalau ini lebih lengkap untuk ini software yang dipakai. Walaupun untuk penggunaan apa ya CID yang umum itu jarang ya. Atau mungkin di produk yang gede mungkin bisa atau di perusahaan gede lazim sekali. Mungkin tadi yang DevOps dan yang awal mungkin ada yang mau ditanyakan dulu enggak ini teman-teman dulu Mas Dimas ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau nanya Pak, misalnya kayak di Gimana? perusahaan besar gitu, kalau misalnya backend gitu, apakah tahu kayak tahu tahu DevOps juga dibutuhkan gitu ya Pak? Gimana maksudnya?
Misalnya kalau kita mau ngelamar jadi backend di perusahaan yang besar-besar gitu, Hmm. eh, pengetahuan tentang DevOps gitu ya dibutuhkan nggak, Bang? Kalau secara umum dibutuhkan sih, tapi kalau misal di perusahaan udah gede banget itu, jadi kita itu malah lebih enak karena pekerjaannya lebih spesifik daripada di perusahaan yang misal menengah atau ke bawah itu kan malah jadi palu gada. Tapi ya untuk tahu lebih baik sih. Tapi kalau di Iya, perusahaan yang gede itu malah lebih spesifik pekerjaannya. Kalau misal dia cuma monitoring ya dia akan monitoring, hanya monitoring. Lebih enak oh, sih. berarti nggak ngoding gitu aja ya? Kalau backend ya harus coding sih. Ya maksudnya nggak Tergantung, ngoding dong. iya. Kalau di kalau yang lebih tinggi kebanyakan iya sih. Tergantung job desk yang diambil sih. Tapi kalau yang di menengah rendah kebanyakan malah selalu ada. Banyak yang diminta gitu. Udah, kan? Atau ada di, Terima kasih, Pak. ya. Kalau yang dulu saya itu kan kebanyakan, dulu pernah kerja itu di menengah ya. Itu ya jadi semuanya. Ya, kalau misalnya instalasi, bahkan untuk coding, instalasi, ke klien, recruitment, ya itu semuanya masih dilakukan. Kalau misalnya saya di PMD ini udah terstruktur, udah ada yang testing, udah ada yang infra, udah ada. Jadi semakin gede mungkin ya lebih spesifik kerjaan. Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Lanjut dulu. Oke, lanjut. Di sini ada CICD. Eh, CI dulu ya, karena CICD itu sebenarnya ada dua ya. Ketiga ada CI-nya itu yang continuous integration, ada yang tadi yang development. Nah, ketiga. Jadi yang pertama adalah continuous integrasi. Jadi ini integrasi yang berkelanjutan ya. Ini untuk mengintegrasikan perubahan kode pada aplikasi dan akhirnya akan dites secara otomatis juga. Jadi sini ada programmernya, terus akhirnya dimasukkan ke misalnya ke Git atau container versi yang lain, saya kira dibuild akhirnya dites. Jadi akan cuma terbatas sini. Jadi integrasinya antara developer. Eh, Ya karena kemarin salah satu fungsi atau Git ini kan lebih efektif ya untuk kerjasama antar programmer atau pengembang itu. Nah, jadi otomatis yang CI-nya itu juga lebih produktif dan kualitasnya lebih baik. Karena misalnya ada kesalahan, ada masukan, kayak misalnya Git itu udah bisa langsung di push atau bisa langsung ditanyakan di situ. Ini sama kayak seperti ini. Ini hasilnya di sini. Terus ini sebenarnya dipopulerkan oleh Paul M. Duval di 2007 dengan bukunya. Kan bukunya apa nih? Ada bukunya juga. Terus keuntungannya sih untuk penggunaan C ini adalah resikonya rendah. Karena misal kita untuk merge terus, nah kan misal salah dan lain-lain kan bisa jadi rollback dan lain-lain. Lalu bisa dengan range yang lain. Misal. Terus juga karena pengembangnya jadi banyak, terus juga ada mungkin testernya juga langsung mungkin, jadi kualitas codingnya itu lebih baik karena juga bisa membandingkan juga, nah maka sudah lebih baik. Kalau mungkin sub coding terus akhirnya dites secara otomatis, misal pakai Git juga otomatis juga itu bisa langsung, ya kualitasnya ada standarnya lah, standarnya bukan di bawah standar. Terus biayanya lebih berkurang ya karena kebanyakan di otomatisasi, otomatis kita akan menghilangkan job desk tertentu sehingga lebih murah. Tapi ya, hmm, timbal baliknya ya harus menyediakan infrastruktur yang lebih baik. Misalnya harus lebih baik daripada yang tanpa user atau tester. Terus ini yang CI, ini yang CD. Nah, kalau continuous deployment itu sebenarnya perubahan kode pada software
Awalnya udah ada CI-nya ya. Akhirnya dikirim otomatis ke production. Jadi ini awalnya ini di sini itu di CI-nya tadi sampai tes, akhirnya di deploy, staging-nya, terus di tes atau di dev-nya, staging, terus akhirnya di tes, terus akhirnya di production. Ini prosesnya yang ketiga ini. Otomatis dia itu akan dimasukkan, di deploy ke production atau dipindahkan oleh klien secara langsung itu setelah lolos testing. Ya, biasanya menggunakan regression ya sistemnya karena ya ngecek fitur apakah fitur ini ada dampak dengan yang lain, misalnya ada penambahan fitur, itu bisa di sini di deploy di sini langsung otomatis itu lebih enak. Itu saja continuous delivery. Sebenarnya mirip juga ya, ini ya. Antara development dan delivery mirip juga. Di mana perubahan kode yang di coding dari awal di tes tadi, tapi di sini bedanya adalah dia harus dikirim manual, ada triggernya, ada yang kirim ya ke sini. Mungkin kirimnya itu dibikin scheduler, misal. Kalau mungkin takutnya kalau misal ngirimnya itu langsung coding, misal udah siap, terus dikirim siang hari, misal. Takutnya di masa siang itu kan digunakan aplikasinya, takutnya merusak pelayanan, misal. Nah, maka mungkin kenapa kok ada triggernya, ada harus mengirim secara manual karena mungkin untuk membatasi apa ya pengiriman di jam-jam kerja, sehingga nanti takutnya jadi rusak aplikasinya, terus pelayanan mati gitu. Seperti itu. Jadi ada keuntungannya, ada kelebihannya juga. Kelebihannya ya tadi, tapi keuntungannya, kekurangannya ya dia harus ada orang yang men-trigger. Ini sama diperlukan oleh Jules Humble sama David Farley. Nah, ini sebenarnya sama, jadi tadi ada CI-nya, ini sampai tes lah. Terus akhirnya di staging, di deploy. Nah, nah, ini ada deploy yang cara deploy ke production-nya, ke kliennya, itu ada yang manual, ada yang otomatis. Yang deployment, yang CD deployment itu dia otomatis, kalau yang delivery dia adalah manual. Itu bedanya. Nah, ini ada videonya sebenarnya nanti bisa disaksikan. Aduh, nah, ini apa main? Bentar, nah, ini langkahnya. Ya, pengembang. Jadi sebenarnya sama kan. Gimana tadi developer atau pengembang itu ngirim, terus akhirnya dites,
scan upload akhirnya masuk ke sini, akhirnya masuk di production atau bisa digunakan oleh si apa namanya user atau klien yang masuk di sini. Nah, ini apa sih ciri-cirinya? Seperti ini. Kalau untuk keuntungannya, CICD ini sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama kan kadang dia ada faster time to market karena kebanyakan setelah prosesnya itu dibuat secara otomatis lebih cepat deliver ke klien. Di mana ada banyak juga yang mengikuti, misalnya resikonya berkurang karena dia otomatis testing, otomatis dimonitoring. Nah, terus juga reviewnya lebih cepat. Nah, karena di testingnya lebih cepat dan lain-lain, delivery-nya lebih cepat, akhirnya di UAT-nya lebih cepat juga. Backnya juga lebih cepat karena nanti ada testing yang sifatnya otomatis, kan udah ketahuan nih, bugnya di sini. Kalau bisa bisa diperbaiki, misal apabila bugnya itu ketemunya di di awal testing yang otomatis. Kalau misal bugnya itu ketemunya di klien, otomatis kan bisa di feedback, terus akan diperbaiki lagi. Jadi lebih cepat. Walaupun ada dua tipe bug atau kesalahan ya, baik bug yang ditemukan di otomatis atau bug yang ditemukan oleh klien. Itu lebih cepat bisa terakomodir, bisa lebih cepat ditangani. Terus jalur produksinya yang lebih mulus karena tadi semua otomatis, testing dan lain otomatis, maka ya lebih mulus untuk deliver itu lebih mulus ke klien gitu. Enggak, misal kita ternyata atau kita bikin kayak kita bikin web terus kita ngupload sendiri ke cpanel misalnya itu kan jalurnya nggak mulus ya, ada jalur yang lain misalnya ternyata koneksinya mati padahal butuh update atau sistemnya. Nah, itu ada jalur yang terhambat. Terus juga respon feedback lebih cepat. Karena ini tadi serah terus seperti itu cepat banget, makanya feedbacknya lebih cepat. Feedback akan bisa ditangani, bisa langsung di deliver lagi apakah ini yang diinginkan misal. Kalau iya ya tinggal itu. Kalau misalnya ada lagi, ya, bisa bukan ya bisa diperbaiki lagi. Jadi lebih cepat. Terus juga kualitas kode lebih baik karena jadi ada tester yang bertingkah, maka ya kodenya lebih baik. Terus juga infrastruktur yang lebih efisien. Jadi karena kebanyakan menggunakan version control, jadi lebih efisien. Walaupun mungkin banyak ya, tapi efisien penggunaannya bukan efisien jumlahnya. Jadi misal kita itu bikin konten terbaru, misal kita bikin konten aplikasi dan satu konten terbaru, terus ya kan tinggal ngopi paste seperti yang awal itu bikinnya. Maksudnya nggak perlu bikin dari nol, kita nggak perlu menyesuaikan lagi dan lain-lain. Lebih efisien untuk pembuatan environment barunya, misal membutuhkan. Terus juga kreativitas yang maksimal. Karena itu tadi ada tugas yang monitoring untuk tujuan untuk mengefisienkan, otomatis ya dia harus awal itu bahwa dia harus lebih kreatif untuk mencari permasalahan baik permasalahan yang sifatnya minor atau mayor misal itu dicari. Kadang minor itu bisa menyebabkan mayor misal itu juga bisa harus dicari. Itu jadi perspektifnya ini commit early, commit often. Jadi misal ada perubahan ya langsung perubahan di commit, itu lebih cepat. Jadi misal ada request fitur langsung jadi commit, jadi di commit dikitnya misal. Nah, nah build-nya sekali aja. Terus juga rem your test. Tesnya langsung dites sumbernya tadi. Terus juga di sini environment-nya lebih bersih karena di siklusnya otomatis semua. Jadi kan kadang kalau misal kita itu deployment-nya itu manual, kadang-kadang kita ada ngirim buat php.test, misal php.apa, misal php.1, php.2. Itu kan nggak bersih ya lingkungannya itu ya. Itu bisa diatasi dengan CICD. Juga sama ada satu jalur ke produksi juga satu jalur, nggak banyak jalur, itu lebih bagus, lebih aman.
juga ada monitor atas kinerjanya juga. Nah, juga evaluasinya juga harus dibutuhkan. Itu berarti untuk CICD. Kalau toolnya sebenarnya mirip dengan yang awal tadi, yang banyak tadi ya, DevOps ya. Tapi ini ada tool khusus yang untuk apa ya, dikelompokkan menurut kategorinya. Yang pertama itu version control atau Git ya, intinya kayak Git itu. Atau yang kemarin sudah dijelaskan bahwa fungsinya untuk memversikan coding, bisa menambah isu, bisa solve isu misal, atau bisa kolaborasi yang paling utama ya. Ada branch lain misal. Pembaharuan apa tahu, komennya apa, misal pembaharuan untuk penambahan, pembaharuan ini untuk update sistem apa. Terus ada juga integrasi ya, ada proses integrasi yang sifatnya otomatis. Nah, di mana misalnya ada satu proyek banyak integrasinya, itu bisa digunakan ini. Terus configuration management itu untuk konfigurasi software dan hardware itu bisa live atau bisa hidup secara konsisten. Kayak misal jaringannya atau servernya, misal ternyata itu servernya web, terus diakses secara bareng-bareng ada flash sale misalnya, itu harus apa, bisa konsisten dia hidupnya itu. Terus kode review di sini kalau ada tesnya juga secara otomatis, nah, itu bisa digunakan untuk kode reviewernya untuk menemukan bug. Nah, kalau sintak nggak ya, cuma bug untuk kesalahan. Untuk release bisa otomatis juga, nanti juga sudah ada juga untuk mengotomatiskan release. Terus juga bisa di monitoring infrastrukturnya, top CPU, RAM, kepanas CPU, itu sudah bisa dicek secara langsung. Kayak Grafana, Prometheus, misalnya. Jadi misal, wah, load CPU kalau tinggi ini harus ada notifnya, misalnya. Itu lebih baik. Jadi antisipasi lebih awal. Nah, itu udah selesai untuk yang CICD. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak dari CICD-nya ini? Halo Mas Mbak. Ini. Amelinda Devota, ada yang mau ditanyakan Mbak Amelinda? Halo Mbak Belum Amel? ada, Pak. Oh, oke, oke. Oke. Tunggu. Oke, lanjut dulu aja. Nah, terus ini ada strategi untuk menerapkan perangkat lunak ya. Hmm, jadi untuk proses deployment itu kan sebenarnya ada banyak cara ya. Nah, ini ada beberapa cara. Ini ada 8 cara. Walaupun ada cara yang lain. Yang pertama itu Big Bang deployment. Ini atau bisa disebut replace atau recreate deployment. Jadi software baru dibuat aktif secara bersamaan dan menggantikan yang versi yang lama. Pendekatannya sederhana, namun risikonya tinggi banget. Jika ada masalah dalam proses update, seluruh sistem bisa terpengaruh. Ini strategi yang paling banyak digunakan ya. Misal kita punya web, ya, terus kita pengen nambah satu fitur, misalnya ada web mahasiswa, terus pengen nambah fitur pembayaran KRS misal. Nah, misal itu terus langsung ada server, ini deployment, itu kita mahasiswa misal langsung di update via FTP langsung di replace di sini. Nah, itu bahaya sih. Misalkan ternyata tuh modul tadi itu ternyata berpengaruh ke modul mahasiswa yang lain misalnya. Maka sistemnya mati. Misalnya. Nah, itu resikonya itu. Tapi kalau keuntungannya apa? Ya, lebih cepat dia, tinggal di-update aja. Maka kayak gini harus diantisipasi ya. Misalnya kalau ingin menggunakan Big Bang,
maka ya lebih baik kalau update itu jangan di jam-jam aktif user, misalnya malam hari atau apa gitu. Dan pastikan di backup sehingga bisa di rollback. Nah, tapi kan kadang kita itu butuh update bypass atau batch itu lebih cepat ya, karena ada error dari atau kebutuhan dari klien ya. Nah, itu juga harus diantisipasi gitu, supaya nggak melebar salahnya. Ini penerapan cocok untuk sistem yang kecil atau ada aplikasi non kritis. Kalau kayak kritis, kayak bank itu nggak mungkin kayak gini. Yang non kritis, misalnya kayak website kayak Pemda itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak itu. Walaupun itu nggak baik, ya, tapi kan termasuk salah satu strategi. Itu nggak masalah. Misalnya kayak gitu. Atau web profile misalnya, nggak terlalu nggak terlalu risiko tinggi. Misal contoh menambahkan modul pada aplikasi yang tidak berdampak pada operasional jika ada kesalahan. Ya. Misal ada website dengan dua role user, misalnya ada user utama itu di publiknya, terus ada di backend-nya, misalnya kita ngubahnya di backend. Itu nggak bermasalah, itu nggak masalah. Ini dipastikan bahwa saat kita ngupdate itu nggak ada efek ke sistem secara umum. Terus ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu dia itu lebih sederhana ya metodenya ya. Kita tinggal tarik di FTP gitu langsung bisa. Dan lebih cepat ya, tinggal upload set dan langsung jadi langsung bisa dinikmati perubahannya itu. Di klien langsung bisa menikmati perubahan dari pengembang. Nah, terus juga tidak memerlukan fitur tambahan. Jadi nggak ada misal bisa diaktifkan atau dimatikan atau tidak membutuhkan server baru. Nah, itu tinggal ditarik aja ada server existing, server yang digunakan untuk production langsung diupdate di situ. Tapi kekurangannya itu resikonya tinggi. Kalau misalnya ada kesalahan dan di upload di jam kerja misalnya ya dia nanti yang protes nanti bisa banyak kan. Terus juga rollback-nya juga sulit ya, karena kita langsung replace otomatis tidak bisa di rollback. Ya kita harus punya cadangan tadi. Sehingga ya mungkin bisa harus misal kita cuma ngubahnya satu file, misal program progress.php misal. Atau yang lama bisa di rename dulu progress underscore backup.php ya. Kita bisa upload yang baru misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi sampah tapi di server itu kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi tidak bersih lagi. Tapi minta nanti bisa dihapus lagi untuk cadangan sementara misalnya. Terus juga downtime. Nanti sebenarnya downtime itu nggak ada. Tapi kalau misalnya ternyata itu error, ya atau gagal tadi pas update, ya dia downtime-nya jadi lama karena kita rollback-nya susah. Jadi seperti itu sih yang paling lazim digunakan. Terus juga ada juga plugin deployment. Ini agak mahal juga karena dia minimal butuh environment, membutuhkan dua environment. Ada environment biru sama yang hijau dan biru. Jadi menggunakan dua environment produksi yang identik ya, sama ya. Tapi di situ yang aktif untuk melayani penggunaan itu hanya satu. Jadi ini pertama yang digunakan yang biru dulu, ya kan? Terus akhirnya kita bikin yang update-nya itu, yang versi baru itu yang di hijau. Kalau udah selesai, tinggal di-switch pengguna di sini. Nanti di sini ada misalnya kayak ada load balancer-nya yang mengatur pindah sini IP-nya. Otomatis akan menjadi baru. Nah, ini dapat diterapkan pada aplikasi keuangan yang tidak ada downtime-nya. Terus juga versi baru harus diuji secara menyeluruh eh, sebelum peralihan. Jadi dia ini harus dipastikan aktif dan bisa digunakan. Ini sebelum dialihkan. Kalau misal ini awalnya menggunakan biru, terus akhirnya udah diaktifkan, terus akhirnya pengguna langsung mau menggunakan yang di
hijau, nah ternyata yang hijau itu error ternyata. Nah itu kalau bisa di rollbacknya bisa dibalikan lagi ke yang biru. Itu kan salah satu keuntungannya seperti itu. Dia bisa langsung cepat switch gitu. Tapi ya itu harus butuh dua environment yang sama. Dan harus ada load balancer-nya di sini untuk mengatur trafiknya. Nah, ini kelebihannya di sini adalah contohnya minimal ya, tinggal nge-switch uh, nge-switch dari blue ke green. Bahkan mungkin juga bisa contohnya itu bikin tidak, tergantung si pengatur si load balancer-nya. Terus juga rollback-nya juga lebih mudah. Kalau misalnya ada masalah tadi ada masalah di hijau salah pindah, ya tinggal dibalikkan di biru aja. Lebih gampang gitu. Terus juga pengujian. Hmm, jadi karena kita itu udah bikin satu environment server yang mirip, udah ada aplikasinya juga. Nah, di hijau ini kita bisa nguji dulu sebelum digunakan. Kita ada fitur tambahan untuk mode pembayaran tadi ya, itu udah uji dulu. Kita ada kayak dummy, apa ya, dummy user misal, atau user sendiri untuk ngetes di sini. Nah, bisa misalnya dengan pindah. Tapi kekurangannya ya, dia harus membutuhkan dua environment yang identik yang sama. Misal ternyata yang digunakan di server yang awal, yang biru itu, oh speknya tinggi ya, kita harus menyamakan. Nah, itu kan harus biaya tambahan. Dan dua kali lipat misal. Terus juga misal ada tantangannya, misal ada sinkronisasi data. Misal tadi ini itu ternyata sinkron ke data, misal data penduduk misal. Nah, itu kan kita harus pindah juga. Pindahnya ini. Ini harus ada apa ya? Harus ada strategi khusus untuk memindahkan dependensi integrasi ke server yang baru. Terus juga di sini ada desain sistem yang khusus juga supaya switch-nya itu lebih smooth, gitu, lebih lancar, lebih mudah. Gitu. Jadi itu kelebihan dan kekurangan. Terus yang ketiga ini ada rolling development. Di mana rolling development itu sebenarnya mirip sebenarnya ya, sama dengan yang di green ini ya, green blue ya, blue green ya. Tapi di sini lebih gede lagi, dia lebih kompleks lagi. Saya tadi cuma menggunakan dua infrastruktur, kalau yang di rolling itu menggunakan banyak infrastruktur. Ini lebih dari ini ada 4 contohnya. Terus secara bertahap berpindah dari satu infrastruktur ke bagian yang lain. Jadi mungkin aplikasi itu gede banget sehingga setiap modul atau setiap itu tuh setiap apa ya submodul itu digunakan di satu infrastruktur gitu. Modul A, modul B di sini. Ternyata ada perubahan di modul B itu ada B plus misal. Nah, yang ada di B plus aja dulu. Yang ini enggak. Jadi ini yang lebih gede lagi. Nah, ini sebenarnya idealnya untuk web yang skalanya gede banget. Mungkin web yang gede itu per modul itu menggunakan environment yang berbeda. Misal kayak Flash-Sale, kayak Tokopedia, Tokopedia, Shopee itu menggunakan server yang berbeda, environment yang berbeda. Atau mungkin eh, live, kayak live di Shopee itu menggunakan environment yang berbeda mungkin. Itu bisa diupdate untuk itu ini. Misalnya misalnya e-commerce, e-commerce pengen mengubah interface UI UX-nya misalnya. Nah, itu bisa bertahap sih juga. Menggunakan rolling. Terus di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Sama nih, downtime-nya juga minimal karena perpindahannya cuma dari satu infra ke infra yang lain. Terus ini ada pengujiannya. Nah, karena ada di satu mirip dengan yang awal tadi, dengan blueprint, di mana sebelum di live kan, sebelum diproduksikan, itu bisa dicek dulu di sini. Per modul, per infrastruktur itu bisa dicek di sini. Dan juga rollback-nya juga mudah. Nah, misalnya dari sini, terus dipindah di sini karena error, ya dibalikkan lagi di sini. Jadi lebih mudah untuk rollback. Dan mirip, tapi lebih gede dari Blueprint tadi. Kekurangannya,
ini waktunya lama ya, karena dia harus bertahap. Misal ada modul yang akan diupdate ternyata. Ternyata modul tersebut itu ada di dua environment. Dia harus dua-dua dulu. Misal, maka dari 10 tadi dibagi menjadi dua, dia membutuhkan 5 step untuk perubahan. Jadi waktunya lama. Terus juga kompleks juga, karena kita harus mindahnya modul terus bagi yang mana yang dulu, itu kan kompleks. Nah, ini harus ada caranya juga supaya pembagian modulnya itu lebih smooth, lebih bagus, lebih lancar. Terus juga ada kemungkinan tuh untuk sistem itu mengalami inkonsisten karena tadi ada pengguna itu yang itu ada itu pengguna yang menggunakan misalnya yang left modul A di sini, yang modul B1 menggunakan di sini misal, maka ada yang tidak konsisten. Jadi tidak sama semua. Si user itu tidak sama menggunakan satu aplikasi yang sama. Ada aplikasi dengan modul A, aplikasi dengan modul A1 misal. Itu nggak konsisten kan. Gitu. Nah, mungkin aja yang A itu modul yang lama dan nggak cocok dengan yang baru misal. Terus selanjutnya ada Canary deployment. Untuk Canary, Canary kayak burung kanari sebenarnya, di mana hmm, versi baru dari aplikasi itu dirilis khusus untuk grup kecil, misal 5% ini ya. Misal kita bikin di sini ada aplikasi sama ini, terus ini yang versi terbaru di sini. Nah, di sini ada load balancernya, diatur 5% itu diarahkan ke yang baru di sini. Nah, terus dicek, nah, ini ada masalah nggak kalau di sini kalau digunakan oleh real user ini. Kan bisa dicek dulu sebelum digunakan 100% oleh usernya. Bagusnya kan di situ, dia bisa ngecek dulu ya. Nah, bisa trial and error di situ. Tapi di sini kebanyakan digunakan untuk produksi yang SaaS ya, atau service ya. Terus misal ada fitur baru untuk manajemen pastinya cloud. Awalnya digunakan untuk satu pengguna, terus pengen digunakan untuk yang lain misal. Ada trialnya untuk beberapa pengguna. Nah, itu bisa gunakan di situ. Dan kadang ada juga misal ada aplikasi, terus ini ada trial web service-nya mas bisa dicoba dulu. Nah, itu ternyata setelah berhasil digunakan itu terus diimplementasikan untuk banyak. Seperti itu. Jadi ada intinya ada fitur yang baru di sini terus diarahkan 5% ini kalau misalnya sudah oke semua terus dimakan. Terus kelebihannya di sini adalah resikonya berkurang karena kalau misalnya ternyata ada error ya yang tahu kan cuma 5%, nggak banyak. Nanti resikonya kurang. Terus juga bisa evaluasi real time ya walaupun cuma 5% tapi kan aplikasi sudah digunakan secara real oleh user yang real juga. Juga rollbacknya juga mudah. Misalnya tadi ada masalah di kanarinya ini, ya udah tinggal ditimpa dengan yang baru lagi misalnya gitu. Jadi rollbacknya lebih mudah. Atau misal usernya yang 5% itu ternyata error, ya dikembalikan ke lama yang baru aja, ya lama aja. Nah, ini juga kompleks juga karena kita harus membagi ini kompleksnya di load balancernya. Dia harus mampu mengatur yang 5% itu masuk ke sini atau misalnya 2%. Itu bisa diatur dengan di load balancernya. Juga sumber dayanya, ya kita harus butuh infrastruktur yang lebih karena kita harus menyediakan satu server atau environment untuk testing, bukan testing ya, kanarinya tadi. Terus juga di sini ada inkonsistensi karena ada perbedaan. User A itu kok akses web service lama, user B itu akses web service yang baru. Kan ada inkonsisten di situ pada alamatnya sama. Itu ada inkonsisten di mana satu web itu diakses oleh dua orang itu kok hasilnya beda. Inkonsistennya di situ. Terus ini ada A/B testing deployment.
di sini merupakan apa ya, eksperimen ya, sebenarnya lebih ke eksperimen ya, daripada deployment ya. Ini untuk membandingkan dua fitur di sini, membandingkan A sama B. Nah, misal kayak ini, misal ada dua aplikasi yang A sama B. Ini yang A ini diarahkan ke sini, yang B diarahkan ke sini. Ini lebih menarik yang mana dari A sama B ini? Tinggal dicek. Nah, yang baiknya yang mana akhirnya nanti bisa buat keputusan. Nah, ini baiknya aplikasi itu dibikin seperti ini. Contohnya misal untuk pengembangan web yang paling gampang sebenarnya pengembangan web ya. Misal toko buku misal mempunyai dua landing page misal ada A dan B. Terus dicek yang lebih menarik itu yang mana kan kelihatan nanti eh, load per time usernya itu berapa misal. Nah, atau misal lamanya pengunjung itu berapa misal. Terus kliknya berapa misal. Itu kan ketahuan. Lebih menarik mana. Ini dia putuskan ke depannya mau pakai yang A atau yang B. Atau tidak dua-duanya mungkin. Jadi kalau untuk kelebihan dan kekurangannya sama, kalau ini menginginkan konversi ya, karena dia ada perbandingan dua, otomatis lebih enak, lebih efektif, tinggal dicari yang bagus yang mana. Terus juga resikonya juga sedikit karena kita harus menguji dulu sebelum diimplementasikan. Terus juga ada basisnya data. Karena dua-duanya ini digunakan oleh user yang sama, yang real, maka kan data yang diterima juga real. Otomatis bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya real juga. Kalau kekurangan waktunya di sini adalah mungkin kita itu pengen observasi selama seminggu atau 2 minggu, otomatis kan harus butuh waktu ya untuk melakukan dua web atau landing page itu dalam waktu seminggu, 2 minggu atau sebulan. Terus juga ada sumber dayanya. Karena butuh dua tampilan landing page, otomatis harus membutuhkan dua sumber daya untuk membangunnya tadi. Terus juga kadang tidak terlalu akurat. Kalau misal kita A, kalau B, nah kadang ada user fake misal. Atau mungkin usernya itu ya keakuraatannya tidak seakurat misal hanya menggunakan satu landing page. Dua itu kan terpecah, jadi tingkat akuratnya itu tidak baik saat menggunakan landing page yang satu. Terus ini ada lagi shadow deployment ya, di mana shadow deployment ini versi baru dirilis bersamaan dengan versi lama. Namun hanya versi lama yang melayani lalu ini. Versi baru menerima permintaan yang tepat, memungkinkan tim menguji dan mengawasi kinerja pengguna. Jadi di sini ada dua server atau environment yang aktif utamanya itu yang versi yang lama. Versi yang baru itu aktif juga, tapi bisa ada permintaan-permintaan khusus. Itu diarahkan ke yang versi yang baru. Jadi cuma khusus ini yang sebetulnya. Misal cocoknya untuk aplikasi yang dengan data yang intensif misal permintaan data, misal ada aplikasi yang melayani untuk web service, untuk pengambilan data penduduk misal. Nah, di sini ada pengen bikin yang lebih efektif di sini yang di shadow-nya ini. Nah, saya menggunakan diarahkan beberapa di sini. Menggunakan penduduk berdasarkan dengan kecamatan misal. Nah, itu bisa diambil di sini. Jadi lebih ke penggunaan yang sifatnya use. Kalau kelebihannya, ya pengujiannya nyata karena dua-duanya digunakan oleh user yang real. Kalau resikonya juga akan berkurang karena yang lama, versi stable yang lama itu masih digunakan. Yang versi yang trial, yang versi baru ini digunakan base shadow. Kalau misalnya ada error ya hanya diketahui oleh user-user yang sifatnya khusus. Terus juga bisa untuk diagnosis masalah ya, karena ini basisnya di traffic ya. Nah, bisa dicek trafficnya itu yang tinggi, yang mana, dan yang lain. Itu bisa dibandingkan. Terus juga kekurangannya sama, karena dia butuh
dua minimal tadi ada shadownya, harus membutuhkan dua environment Java di situ. Kalau untuk kompleksitas, ya di aplikasinya jadi lebih kompleks ya, sehingga harus bisa memetakan itu yang permintaan khusus itu yang mana, atau mungkin diberitahukan ke search dulu, misal pakai IPA yang baru bisa pakai alamat ini. Terus juga ada potensi dampaknya. Mungkin tidak mempengaruhi pengguna ya, tapi bisa mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Misal kayak tadi ada pengaktifan satu fitur, nah fitur itu berat sehingga harus mengorbankan sistemnya. Di mana sistem itu berdampak kedua-duanya, yang real juga dampak, misalnya ada yang jadi yang berdampak. Nah, itu takutnya seperti itu harus dipikirkan juga. Oke, terus ini ada yang immutable deployment. Immutable itu kayak rumus kekalannya. Jadi intinya kalau sudah jadi itu ya jadi seperti itu, tidak bisa diubah-ubah. Ingat di sini adalah environment yang ada itu dibiarkan saja. Kalau pengen update ya kita bikin environment yang baru, bikin kontainer yang baru. Nah, misal ada versi 1 itu di kontainer A, versi 2 di kontainer B, versi 3 di kontainer C. Kayak gitu bikin-bikinnya. Jadi yang lama itu dibiarkan, jadi kenangan. Terus juga environment lama dapat diberhentikan apabila yang baru itu aktif. Misal A tadi versi 1, terus yang B, kontainer B versi 2, yang A dimatikan, yang B itu diaktifkan. Itu bisa aja. Nah, itu biasanya basisnya kontainer kayak gini. Docker bisa, atau Kubernetes bisa. Ketika versi baru siap, maka kontainer baru itu siap untuk dibuat dan disebarkan. Misal ternyata dalam satu versi aplikasi itu dibutuhkan 4 kontainer pendukung, ya, ya otomatis yang awal dia ada 4, yang kedua itu ada 4, ya. Kalau misalnya udah satu itu udah berhasil, terus bisa di apa ya, generate yang baru. Itu basisnya kontainer. Itu lebih stabil ya, kalau karena udah produk jadi ya tinggal digunakan dan tidak terpengaruh oleh apa ya teknis yang lama, karena dia menggunakan environment yang baru. Juga mudah diprediksi, karena deployment-nya baru, environment-nya baru ya lebih baru lagi gitu. Dan juga rollback-nya mudah. Misalnya ada error, ya kita larikan ke kontainer yang lama. Itu lebih gampang. Tapi di sini karena harus deploy kontainer, itu ya harus tambah disknya, memorinya, prosesornya, servernya mungkin harus tambah untuk untuk mengantisipasi penambahan kontainer. Nggak, waktu itu harus lebih lama karena kita harus buat kontainer baru, kontainer baru, kontainer baru. Siap rilis ya mungkin ya lamanya. Terus juga ada manajemennya karena mungkin harus banyak kontainer, nah, maka harus pintar-pintar memanajemen tadi. Nah, ini yang terakhir ada fitur toggle deployment. Ini paling lazim ya biasanya ya digunakan sekarang untuk versi baik web atau mobile, di mana versinya itu bisa disembunyikan atau diaktifkan selama fiturnya itu apa namanya di on kan atau di pasti runtime lah. Nah, bisa ada gimana ya? Misal ada fitur untuk penambahan apa ya, eh, eh, satu fitur di Instagram misal. Nah, terus di sana itu bisa diaktifkan yang Indonesia aktif, yang Singapura aktif, yang lain nggak aktif misal. Nah itu ada toggle-nya itu. Ada fiturnya bisa berdasarkan negara. Negara Indonesia aktif untuk fitur misal Reels misal. Oh, Singapura nggak aktif misal. Itu ada toggle-nya, ada button-nya. Itu cocok untuk kayak gitu. Skalanya lebih besar. Jadi ada apa ya on off-nya intinya seperti itu. Nah, itu lebih kelebihannya dia lebih fleksibel. Yang pengen diaktifkan ya diaktifkan saja. Terus juga untuk pengujiannya kan lebih enak. Kita bisa mengacu ke beberapa kelompok tertentu. Kalau rollback-nya juga gampang. Kalau misalnya banyak error ya, tinggal dimatikan aja, di off-kan aja. Fitur baru di off-kan. Terus juga untuk kekurangannya lebih kompleks. Kita harus bikin toggle, terus harus bikin apa ya
kondisi misal itu banyak on, lalu vektornya urip hidup misal, maka itu harus kompleks untuk decodingnya. Terus teknisnya juga kompleks ya. Kayak harus bikin coding tadi sama, jadi mirip ini, kompleks bagi coding maupun di anunya juga sama, di environment-nya. Terus juga ada tekanan di database karena ada banyak user, terus harus ngecek dulu ini yang toggle on atau off itu, toggle on atau off. Nah, itu harus ngecek sehingga mungkin membebani database. Nah, itu terakhir tadi ada 8 untuk strategi untuk deployment. Jadi untuk yang terakhir ini isu sekalian tak selesaikan saja. Ini ada beberapa isu untuk deployment ya. Yang pertama itu biasanya kesalahan konfigurasi. Kita misal eh, server yang kita cek atau server yang kita deploy itu ternyata itu tidak sesuai. Misal, sama beda dengan yang kita gunakan sehingga ada permasalahan. Ini kok tidak sama aplikasi yang di lokal saya dengan yang di production. Terus juga kurangnya sinkronisasi. Nah, misal kita gunakan Blue Green tadi, cuma ada 2 server, terus integrasi. Nah, dependensinya itu bagaimana? Itu harus juga dihitungkan, diperhitungkan sinkronisasi data tadi. Misal menggunakan banyak, ya, ada dependensinya. Terus juga kompleksitas manajemen, karena kadang menggunakan kayak misalkan Nari atau rolling tadi, menggunakan banyak infrastruktur atau environment, nah kita harus pintar-pintar untuk mengatur environment yang mau digunakan. Terus juga ada penggunaan sumber daya. Otomatis kalau misalnya menggunakan beberapa yang tadi, sekali otomatis membutuhkan banyak sumber daya, kecuali yang Big Bang ya, harus siap-siap. Terus juga mesti ada downtime ya. Banyak kan ada downtime setiap maintenance. Kadang kayak bank itu kayak Mandiri itu kan setiap jam berapa ya, 1 atau jam 12 kadang kalau dia mention kan tidak ada layanan yang bisa dilayani. Tidak ada potensi kayak gitu. Tapi bisa diatasi ya. Bisa dengan pengumuman dan lain-lain. Juga ada teknis dan implementasi. Misal, ya tadi kayak menggunakan toggle, bottom toggle atau fill toggle, ada on off-nya. Maka harus secara coding itu harus advance, lebih sulit. Terus juga ada yang terakhir, ini ada potensi inkonsisten. Misal kita memakai aplikasi yang apa atau memakai Canary atau Rolling tadi deployment-nya, nah kan ada ya aplikasinya sama, usernya ada 2 ini kok ya diakses kok beda gitu. Itu ada inconsistent di situ. Nah itu jadi ini untuk deployment dari awal dari sampai akhir. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Halo, Mas, Mbak. Mas Muhammad Dosi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk sekarang belum, Pak. Oke, oke. Yang lain mungkin satu lagi. Mas Muhammad Ronan. Belum ada, Pak. Oke, oke. Mungkin kalau belum ada, mungkin nanti bisa mengerjakan yang kuisnya ini udah saya buka. Nanti bisa dikerjakan mungkin karena ini waktunya udah 5:12. Ini mungkin nanti bisa dikerjakan nanti kalau sampai kapan kira-kira pengennya sama Minggu depan, sebelum Pak. minggu depan boleh. Tapi yang dikerjakan misalnya dia di masih yang belum dikerjakan ya yang ini udah tutup ya. Minggu depan ya boleh. Oke. Mungkin itu dulu nanti. Ini bisa diakses toh untuk kuis dan lain-lainnya. Bisa kok. Nah, bisa kok. Oke, kalau misal belum ada pertanyaan, nanti kuisnya bisa dikerjakan untuk mengingat-ingat. Nah, kalau misal ada pertanyaan susulan, nanti bisa ditanyakan di pertemuan terakhir atau via email juga bisa.
Atau mungkin itu dulu cukup. Saya cukupkan untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat baik bagi saya maupun bagi kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Risman. Baik, terima kasih Pak Jarod untuk materinya. Perkuliahan hari ini kita akhiri sampai sini ya. Selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin mengakhiri Zoom-nya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.